Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran IPA. Mari bersama-sama sebelum memulai belajar kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan LKS IPA kalian. Lalu kalian buka halaman 63, yaitu bagian sistem organ. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai organ, di mana organ memiliki pengertian yaitu sekumpulan dari jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu, di mana fungsi-fungsi tersebut memiliki satu fungsi yang sama. Sementara sistem organ, kita naik lagi dari organ. Sistem organ adalah kumpulan beberapa organ yang membentuk kesatuan untuk melaksanakan fungsi tubuh. Berarti dari beberapa organ menjadi satu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa organ-organ yang terkumpul tadi menjadi sistem organ, yaitu saling mempengaruhi dan saling bekerja sama sehingga fungsi tubuh bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Lalu apa yang terjadi kalau misal ada salah satu organ kita tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik? Nah, pastinya akan mempengaruhi organ yang lain sehingga sistem organ tidak berjalan dengan lancar. Sebagai salah satu contoh, manusia memiliki jantung yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, cara mengedarkan darah dari jantung ini menggunakan pembuluh darah. Nah, begitu juga sebaliknya. Pembuluh darah ini sangat membutuhkan kerja jantung. Apabila jantung tidak berfungsi, apa yang mau disebarkan atau dialirkan oleh si pembuluh darah. Nah, organ jantung dan juga organ pembuluh darah ini mereka saling satu kesatuan membentuk yang namanya sistem transportasi, yaitu transportasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga dari seluruh tubuh ke jantung. Contoh lain dari sistem organ yang ada pada tubuh kita adalah sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah sistem pencernaan dan juga sistem pernapasan. Untuk yang pertama adalah sistem pernapasan, di mana kita menghirup atau mengambil O2 yang ada dari sekitar kita dengan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh kita sehingga diproses oleh tumbuhan. Kok bisa sih Miss diproses sama tumbuhan? Kemarin kita sudah belajar tentang fotosintesis. Mereka menghirup CO2 dari sekitar tumbuhan lalu menghasilkan O2 yang dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, di mana O2 sangat berperan penting dalam sistem pernapasan. Nah, CO2 ini kita keluarkan dari dalam tubuh melalui mulut kita dan kita menghirup O2 menggunakan hidung kita. O2 yang masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung ini tidak langsung masuk semua, tapi ada yang tersaring dengan bulu hidung. Kenapa? Karena itu yang biasanya tersaring adalah debu-debu yang tidak bisa atau tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita karena ternyata dia menghambat bergeraknya oksigen masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, oksigen melewati tenggorokan, lalu bertemu dengan cabang tenggorokan, mereka berjalan masuk ke cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan itu mengantarkan oksigen menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru itu tidak hanya kosong, tapi ada bagian dari paru yang membantu memproses dan mengolah oksigen sehingga bisa dialirkan ke seluruh tubuh, membantu kita dapat berpikir, membantu kita dapat bekerja, sehingga kita tidak. Biasanya orang yang kekurangan oksigen ditandai dengan yang namanya sering menguap sehingga mengantuk, sehingga kita sulit untuk berpikir, kerja otak kita tidak bekerja dengan lancar, tidak bekerja dengan benar. Nah, apa aja sih yang ada di dalam paru-paru? Nah, ketika kita masuk ke paru-paru itu melalui yang namanya pipa, itu namanya bronkus. Lalu ada cabang-cabang lagi, itu namanya bronkiolus. Setelah melalui bronkiolus itu udara atau oksigen masuk ke dalam alveolus yang berbentuk bulat-bulat kecil, di mana terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2. O2 masuk, CO2 keluar. Setelah pertukaran alveolus tadi,
CO2 yang keluar. Nah, sistem pernapasan ini secara berulang-ulang itu selalu terjadi karena biar bagaimanapun ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Makanya kita harus menjaga sistem pernapasan kita dengan baik agar terhindar dari yang namanya kesulitan bernapas. Penyakitnya apa? Kalau kesulitan bernapas, seperti contoh penyakit asma, itu adalah salah satu penyakit. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap makanan untuk tubuh kita. Nah, untuk sistem pencernaan yang tadi kita lakukan, ini bisa membantu kita menambah energi serta membantu kita menambah nutrisi di dalam tubuh. Nah, terdiri dari apa sajakah sistem pencernaan bagi manusia? Kalau tadi sistem pernapasan itu terdiri dari hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, lalu ada paru-paru, dilanjutkan bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kalau sistem pencernaan dimulai dengan mulut, lalu ada kerongkongan, ada lambung, ada hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada organ mulut. Itu adalah tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Apa sih bedanya kerongkongan sama tenggorokan? Nah, kalian pernah gak merasakan yang namanya ketika lagi makan atau minum itu tersedak? Nah, di situ makanan yang masuk itu bukan masuk ke kerongkongan atau sistem pencernaan, tapi masuk ke tenggorokan. Sementara tenggorokan adalah sistem pernapasan, sehingga tidak bisa mengolah makanan yang masuk. Akhirnya dikeluarkan kembali melalui manusia yang muntah atau keluar ada nasi dari hidung terkadang ya. Kalau kita lihat di dalam gambar rangka, biasanya sepertinya tuh kerongkongan tenggorokan tuh sama, padahal mereka memiliki dua saluran yang berbeda. Makanya perbedaannya kalau pernapasan pakai tenggorokan, kalau pencernaan menggunakan kerongkong. Setelah kerongkongan kita lanjut ke lambung. Lambung ini memproses makanan, menghancurkan makanan, seperti meremas-remas makanan kalau pakai tangan. Nah, yang tadinya makanan itu kasar, yang tadinya makanan itu lebih besar ukurannya, oleh lambung dihancurkan sehingga menjadi lebih kecil bentuknya, sehingga terpisah antara ampas dengan sari-sari dari makanan. Setelah itu, sari-sari makanan yang tadi masuk ke dalam hati. Nah, dipisahkan yang mana yang sari yang baik, yang mana yang mengandung racun. Nah, racun-racun tadi masuk ke dalam kantung empedu kita. Nah, lalu sari-sari makanan yang lolos dari hati ini melalui jalur yang namanya pankreas atau usus 12 jari. Lalu melewati usus halus, lalu juga melewati usus besar dan juga dialirkan ke seluruh tubuh untuk dijadikan energi. Nah, sementara untuk yang sampah atau racunnya itu dialihkan ke arah anus sehingga keluar yang namanya buang air besar. Sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem pencernaan karbohidrat dan yang kedua sistem pencernaan lemak. Sistem pencernaan karbohidrat ini mengubah makanan yang diterima oleh tubuh menjadi energi. Apa saja yang dilewati oleh sistem pencernaan karbohidrat? Yang pertama ada rongga mulut, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat ini dikunyah di dalam rongga mulut lalu diuraikan menjadi glukosa oleh enzim amilase yang terkandung di dalam air ludah. Jika proses pengunyahannya berlangsung lebih lama, maka karbohidrat tersebut akan diubah menjadi maltosa. Setelah melewati rongga mulut, makanan melewati yang namanya esofagus atau kerongkongan. Nah, di sini dari esofagus ini makanan dilewati saja lalu diproses langsung ke arah lambung. Lalu sampailah makanan setelah melewati tenggorokan yaitu memasuki lambung, dikunyah, diubah menjadi partikel-partikel lebih kecil sehingga bisa dijadikan energi oleh tubuh manusia. Selanjutnya ada sistem pencernaan lemak. Nah, sistem pencernaan lemak ini jalurnya atau alurnya itu lebih lama daripada sistem pencernaan karbohidrat karena makanan yang sudah diterima itu berubah menjadi kotoran. Gimana bisa menjadi kotoran? Yang pertama seperti tadi makanan memasuki rongga mulut, lalu diolah melewati kerongkongan dan memasuki lambung,
Setelah itu melewati usus halus, usus besar dan mengarah ke arah anus untuk dibuang kembali yang namanya ampas atau sampah yang tidak terpakai, yang tidak tidak berubah menjadi energi di dalam tubuh. Lalu ada yang namanya sistem organ pada tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan ini memiliki sistem organ yang berbeda-beda atau bervariasi. Makin tinggi tingkatannya, maka makin kompleks pula sistem organ dari tumbuhan. Sistem organ utama dalam tumbuhan yang pertama ada akar, batang, dan juga daun. Sedangkan bunga dan buah merupakan hasil modifikasi organ pokok. Sistem organ pada tumbuhan antara lain yaitu sama dengan yang tadi, sistem organ pada tumbuhan pun mengalami yang namanya sistem pernapasan. Namun, sistem pernapasan ini melalui tempat yang namanya stomata, lentisel, dan juga akar. Tidak seperti manusia yang sistem pernapasannya menggunakan hidung. Selain sistem pernapasan, ada sistem transportasi yang berfungsi untuk mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari apa sistem transportasi ini? Ada daun, batang, dan akar. Nah, di antara sistem-sistem tadi itu tidak bekerja sendiri, tapi mereka bekerja sama dan saling berhubungan. Nah, kumpulan itu membentuk yang namanya proses kehidupan dalam sebuah organisme. Nah, baik anak-anak, untuk materi cukup sekian sampai di sini. Untuk soal, silahkan kalian lihat LKS halaman 64. Kalian kerjakan latihannya bagian A dan B di Google Form yang saya siapkan. Melalui apa? Jadi kalian kerjain nih, kalian tulis jawabannya di buku tulis ABCD-nya, lalu kalian foto dan kalian upload ke dalam Google Form. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian paham dengan materi hari ini. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, keep social distancing agar kalian tidak bisa tertular penyakit apapun. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.